Apa hukumnya makan berdiri sambil berjalan bagi orang yang sudah balik? Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Apa amalan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren? Yang pertama, tega. Itu amalannya. Tega berpisah sama anak. Tega tidur kasurnya tipis. Tega anak makan ikan asin. Kalau tak tega, letakkanlah anak celah ketiak. Jadi hantu anak. Ponakan saya, anak adik saya tak boleh di rumah asal tamat SD pondok. Tega. Setelah itu doakan dia tiap malam, minta kepada Allah Ta'ala. Sujud terakhir itu mengadulah pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pondok, mengadu ke Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Ini posting fotonya, rindunya, di komen sama kawan, anak saya di rumah aja, menjemput anak balik. Apa amalan seorang anak yang ingin orang tua taat beribadah, menjaga sholat 5 waktu? Kirimkan video-video saya, video Buya Yahya, video Ustadz Das'ad, video Ustadz Yahya Waloni ke nomor dia. Kalau takut tersinggung, pakai nomor orang lain. Karena kalau antum bercakap sakit hati dia. Sembayang lah ya, masuk neraka nanti. Walaupun antum sarjana, walaupun antum kuliah, walaupun antum dosen, tapi di mata orang tua itu antum tetaplah anak kecil yang sedang lucu-lucu. Walaupun antum sudah berbini, sudah punya anak, balik ke kampung, di mata dia antum adalah anak umur 2 tahun yang sedang lucu. Maka waktu antum bercakap kasar, sakit aja dia. Jadi pandai-pandai antum cakap semua. Pakai lisan orang, lidah orang. Panggil nenek mama. Siapa orang dihormatinya? Ada ulama. Ada nenek mama, cerdik pandai. Suruh orang tu cakap ke dia. Nenek mama pun tak sembahyang juga, Ustaz. Cari yang sembahyang. Apa hukumnya makan berdiri sambil berjalan bagi orang yang sudah balik? Waktu saya mencicip buah tin di rumah Ustadz Kiai Haji Husnul Amal, di depan rumahnya ada buah tin di Bekasi. Saya ambil buah tin itu, karena tak ada kursi, makan saya berdiri. Di upload, di komen orang, makan berdiri, makan berdiri, makan berdiri. Saya tuliskan hadis tentang salaf makan berdiri. Ada riwayat salaf makan berdiri. Makan berdiri itu tidak haram, tapi tidak beradab. Saya kalau ada kursi, ada tempat duduk, duduk saya. Karena tak ada tempat duduk, agak berdiri. Itu pun pengecualian. Tapi alhamdulillah sempat kita menjelaskan. Yang terlanjur mengejek karena dia berarti dia tidak klarifikasi. Intinya makan berdiri itu kurang adab. Yang bagusnya duduk. Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Kalau antum arsitek, buatlah WC duduk. Secara medis, kalau jongkok, maka mangkoknya keluar habis semua. Tuh, habis. Tapi kalau berdiri, tak habis semua. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit. Menggumpal air kencing jadi batu, menyumbat saluran kemih. Secara medis, maka bagus jongkok. Secara fikih, kalau berdiri, terperci airnya ke kaki, ke celana, menimbulkan syak, ragu.
tapi tidak sampai haram. Mazhab Maliki makruh. Nah, maka yang paling bagus adalah WC jongkok. Kalau WC toiletnya WC duduk, jangan antum berdiri. Antum duduk macam di situ. Jangan pula antum jongkok di situ, pecah WC itu. Antum duduk. Ya, antum berdiri. Kalau terpaksa juga berdiri, kan tak terpercik airnya Pak Ustadz karena masuk ke lubang tuh. Iya, tapi kena tadi yang tak tumpah habis itu. Kalau antum jongkok, ditekannya perut tuh. Jongkok, kaki kiri ini menekan perut, kaki kanan lurus. Habis dia keluar. Kalau tidak, kalau tak begitu, waktu antum berdiri menetes dia balik. Apalagi kalau keran itu dah tak rapat. Sekali begini, macam menggoncang galon. Sekali begini, mendem batuk. Habis dia bersih. Kalau tidak menetes. Kalau tertetes berarti najis. Makanya bab pertama sebelum babus kitabus sholah adalah toharoh, bersuci. Paham? Kalau ragu bawa kain sarung. Makanya saudara-saudara kita walaupun mereka kerjanya membawa mobil, truk, bis, asal berhenti di masjid tuh, keluar dari truk tuh saya tengok bawa sarung. Masuk ke toilet, gulung celana, sholat pakai sarung. Nah, sarungnya suci, bersih. Nah. Ketika khutbah Jumat, khatib membaca doa. Apakah khatib mengangkat tangan? Khatib yang mengangkat tangan berdasarkan hadis Nabi mengangkat. Arisna. Sahabat Nabi yang di bawah menengok sampai kami nampak bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Jadi jubah Nabi itu lengannya besar. Pernah tuh menengok jubah yang lengannya besar. Waktu diangkat ke atas, nampak telinga. Nabi itu saking putihnya, ketiaknya pun putih. Orang sekarang muka putih, leher hitam. Rupanya salah skincare. Nabi itu ketiaknya putih, saking putihnya Nabi. Orang yang tidak mau mengangkat tangan waktu khutbah, kata dia hadis itu hanya khusus untuk istisqa. Di luar istisqa tidak. Jelas? Yang tak mau mengangkat, kata dia hadis itu khusus istisqa. Di luar istisqa tak. Yang mengangkat berdalil dengan hadis itu. Apakah jamaah mengaminkan dengan suara keras? Ikhtilaf. Sebagian dengan suara keras, sebagian dengan sir. Jadi kalau ada di sebelah mengaminkan dengan suara keras, pendapat ulama. Sebagian tidak mengaminkan sir, pendapat ulama. Yang tak pendapat ulama mana? Yang tidur. Itu tak ada pendapat dia sendiri. Satu tak. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Amin, kata dia. Pendapat ulama. Pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai beras, pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai duit, pendapat ulama. Jangan bid'ahkan yang duit. Karena pakai beras juga bid'ah. Mana pernah Nabi bayar zakat pakai beras? Tidak pernah Nabi makan nasi. Sekalipun Nabi tak pernah pakai nasi. Nasi itu datang dari Asia Tenggara. Setelah muncul kapal laut, pergi orang ke sana membawa beras, barulah makan nasi. Nabi makanannya gandum, kurma, susu kambing yang dijemur dikeringkan, mentega, sama anggur kecil yang dijemur kering, zabib namanya. Kita menyebutnya kismis. Itu makanan pokok orang. Mana dia makan nasi? Nabi tak makan nasi, Nabi tak makan gula. Minumannya susu, madu. Nabi tak minum kopi, Nabi tak minum teh. Makanya dia sehat.
Mana pernah antum jumpa hadis Nabi meninggal kena diabetes? Ada. Nabi tidak menyampaikan tausiah karena jantung koroner, nggak ada. Sehat makanannya. Hiduplah hidup cara Nabi. Mohon penjelasan tentang hukum menerima DP apabila orangnya tak jadi membeli. Apakah boleh DP-nya hangus dan dijadikan nafkah untuk anak istri? Ada masa khiyar. Khiyar menentukan jadi atau tak jadi. Kalau tak jadi, maka dibalikkan. Batal akad jual beli. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Jangan sampai kita masuk ke dalam syubhat. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li irdihi, li dinihi wa irdihi. Dia menjaga dirinya, menjaga agamanya. Jangan kotori diri dengan duit haram. Siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang abu-abu, dari yang tak jelas, dari yang meragukan, Allah ganti lebih baik, lebih banyak daripada itu. Percaya tak percaya, saya percaya. Kenapa Ustaz percaya? Pokoknya percaya aja. Nanti antum setelah antum mengamalkannya, insya Allah antum merasakannya, antum lebih percaya. Ajaran agama ini bukan teori, tapi untuk diamalkan. Setelah diamalkan baru merasakan. Setelah merasakan baru mencintai. Setelah mencintai baru memperjuangkan. Kalau kamu tidak memperjuangkan berarti tidak mencintai. Kau tak jadi sama dia. Yang dulu kau bantu pendaftarannya. Cinta tak mesti memiliki. Berarti kau tak mencintai karena tak kau perjuangkan. Kalau kau perjuangkan, kalau kau cintai, sampai tetes darah penghabisan Pak Ustaz. Walaupun saingan saya itu pakai mobil, saya pakai motor Cup 70 nih. Tapi semangat biker subuhan ini Pak Ustaz. Itu berawal dari mengamalkan. Sudah mengamalkan, merasakan. Setelah merasakan, mencintai. Antum merasakan bersedekah, antum merasakan nikmatnya berbagi, antum merasakan nikmat, akhirnya nanti antum akan mencintai. Kalau antum sudah mencintai agama ini, antum akan memperjuangkannya dan antum ingin orang lain merasakan perasaan yang sama. Itulah beragama, bukan sekedar ngaji, amal semuanya. Tentang sholat malam, tentang baca Quran, tentang bersedekah, tentang berukhuwah. Kan tak masuk akal. Panggillah pakar-pakar psikologi, psikiater, psikolog, pakar-pakar motivator. Apakah masuk akal anak muda datang dari Rumbai sana, datang dari entah mana-mana sana, datang ke Rimbo Panjang ini hanya untuk mengkaji Riyadhus Shalihin? Tak logis itu, tak masuk akal. Minyaknya habis, dingin, dikejar begal. Bukan ada anak gadis yang ikut pengajian, oma-oma semua. Bukan ada dijanjikan sarapan pagi. Sayur ada, mantah pula. Itu pun tak cukup, tak tidak. Datang kemari. Bukan mewah masjidnya, atapnya pun begini. Mau datang kemari. Subuh-subuh, melawan kantuk, melawan tidur. Itu artinya apa? Dia mulai mengamalkan. Kalau sudah dia merasakan sakit-sakitnya belajar ini, lama-lama dia mencintai karena udah dia perjuangkan. Setelah itu dia akan memperjuangkannya. Habis itu nanti dia menceritakannya dan dia ingin orang lain merasakan yang dia rasakan. Mudah-mudahan adik-adik istiqomah semua.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia rahmati, curahkan kasih sayang ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga bersama orang-orang baik. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra, tanamkan istiqamah dalam hati kami. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya